Halo gadget lovers, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini saya mau sharing pengalaman pribadi saya setelah menggunakan Poco F4 selama kurang lebih 2 tahun. Dan apakah HP ini masih layak digunakan di tahun 2025? Ya, HP ini sempat jadi favorit waktu pertama rilis, dan sekarang harganya sudah makin terjangkau. Tapi apakah masih enak dipakai sehari-hari? Yuk, saya bakal kasih review lengkapnya di video ini. Pertama-tama soal desain. Poco F4 masih kelihatan premium dengan bodi belakang kaca yang bikin tampilan lebih elegan dan nyaman dipegang. Remnya memang masih pasti, tapi cukup kokoh dan tidak kerasa murahan. Modul kamera belakangnya juga masih terlihat modern, mirip dengan iPhone 11 Pro tapi terbalik. Ya, kalau kamu cari HP dengan desain yang nggak pasaran tapi tetap stylish, Poco F4 ini mungkin masih bisa bersaing. Lanjut ke layar. Poco F4 punya panel AMOLED 6,67 inch dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 120 Hz. Artinya, layar ini bakal tetap mulus buat scrolling, gaming, atau sekedar nonton video. Ditambah lagi ada Dolby Vision yang bikin tampilan warnanya makin tajam, kontrasnya tinggi, dan nyaman buat mata. Jujur di 2025, layar AMOLED dengan refresh rate tinggi ini masih sangat layak, apalagi di harga sekarang yang makin terjangkau. Oke, sekarang kita masuk ke performanya. Poco F4 ditenagai oleh Snapdragon 870 yang meskipun bukan chip terbaru tapi masih sangat bertenaga. Dengan RAM 6GB dan storage 128GB, HP ini masih bisa menjalankan banyak aplikasi dan game dengan cukup baik. Namun dalam beberapa game berat seperti Genshin Impact atau PUBG Mobile di setting tinggi, masih ada sedikit frame drop di momen-momen tertentu. Buat kalian yang suka multitasking, performanya juga masih oke. Buka banyak aplikasi sekaligus tetap bisa berjalan lancar. Meskipun kadang ada sedikit jeda saat berpindah antar aplikasi berat. Oke, sekarang kita ke sektor kamera. Poco F4 punya kamera utama 64MP dengan OIS, kamera ultrawide 8MP, dan kamera makro 2MP. Untuk lebih jelasnya, inilah hasilnya. Yang pertama, kamera utama. Hasil foto tajam dengan warna natural khas Xiaomi. Detailnya cukup baik di kondisi cahaya terang, dan dynamic range-nya juga cukup lumayan luas. Yang kedua, fitur night mode. Fitur ini cukup membantu untuk mengambil gambar dalam kondisi minim cahaya. Hasilnya masih cukup terang dengan noise yang bisa ditekan. Meskipun dalam beberapa kondisi, warna bisa sedikit berubah dari cahaya aslinya. Dan untuk perekaman video, Poco F4 bisa merekam hingga 4K 60fps. Tetapi di resolusi ini sangat terlihat sekali minim stabilisasi. Namun hal ini bisa diatasi dengan fitur stabilisasi di Google Foto setelah perekaman. Kualitas videonya secara keseluruhan cukup natural, namun di kondisi malam hari, rekaman 4K 30fps-nya masih terlihat noise dan terdapat banyak sekali jitter. Jadi kalau kamu sering rekam video malam hari, perlu tambahan cahaya atau pakai stabilisasi eksternal agar hasilnya lebih maksimal. Nah, soal daya tahan baterai, Poco F4 punya kapasitas 4500 mAh. Buat makan sehari-hari, bisa bertahan seharian penuh. Yang bikin makin menarik, fast charging 67 watt. HP ini bisa ngecas dari 0 ke 100% dalam waktu kurang dari 40 menit. Poco F4 juga punya beberapa fitur tambahan yang bikin pengalaman pengguna lebih maksimal. Ada dual speaker stereo dengan Dolby Atmos, jadi suara yang dihasilkan lebih lantang dan imersif. Fingerprint juga ada di tombol power samping, yang menurut saya lebih praktis dibandingkan di bawah layar. Terus ada IR Blaster, jadi kamu bisa pakai HP ini buat kontrol perangkat elektronik kayak TV atau AC.
Sayangnya HP ini nggak punya slot micro SD dan jack audio 3,5 mm. Sekarang kita rangkum nih kelebihan dan kekurangan Poco F4. Untuk kelebihannya, layar AMOLED 120Hz dengan Dolby Vision masih enak buat nonton dan gaming. Yang kedua, performa Snapdragon 870 masih cukup kencang buat 2025. Yang ketiga, kamera 64 megapiksel dengan OIS, hasil fotonya terlihat tajam dan warna natural khas Xiaomi. Yang keempat, fast charging 67 watt, nggak perlu lama-lama nunggu ngecas. Yang kelima, speaker stereo dengan Dolby Atmos, suaranya jadi lebih mantap. Yang keenam, desain premium dengan bodi belakang kaca. Yang ketujuh, dukungan 5G. Dan untuk kekurangannya, ada sedikit frame drop di beberapa game berat. Yang kedua, tidak ada slot micro SD, jadi penyimpanan nggak bisa diperluas. Yang ketiga, tidak ada jack audio 3,5 mm, harus pakai adapter kalau mau pakai headset kabel. Yang keempat, kamera makro 2 megapiksel kurang optimal, jadi terkesan lebih ke gimmick. Yang kelima, video 4K 60 fps minim stabilisasi, 4K 30 fps masih banyak jitter dan noise di malam hari. Kesimpulannya, buat saya pribadi, Poco F4 di 2025 masih cukup layak. Oke, itu dia pembahasan tentang Poco F4 di tahun 2025. Menurut kamu, apakah HP ini masih layak dipakai atau sudah harus ganti? Jangan lupa tulis pendapatmu di kolom komentar, dan tentu saja jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu gak ketinggalan update teknologi terbaru dari channel ini.